Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Masih puasa? Masih. Kayaknya tegang banget ya. Ini wajah-wajah penghuni surga. Amin. Bidadari surga insyaallah. Amin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah wal mawaddah warahmah fi qulubil mu'minin bitilawatil Qur'anil Karim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadza nabiyil karim sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala pada Ramadan ini Allah masih memilih kita menjadi hamba-hamba pilihan yang umurnya panjang, sehat jasmani, sehat rohani, dapat berkah Rajab dan Sa'ban, dan disampaikan pada bulan suci Ramadan. 2 bulan berturut-turut kita berdoa setiap habis sholat pada bulan Rajab dan Sa'ban. Doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami Rajab, berkahi kami Sya'ban, sampaikan kami pada bulan suci Ramadan. Sampaikan kami pada bulan suci Ramadan itu, kata Nabi, ada 3 yang kita minta. Pertama, umur yang panjang. Ibu mau panjang umur, pendek umur? Panjang. Sehat atau sakit? Sehat. Yang kedua nih, sehat. Yang ketiga, rezeki. Mau kaya atau miskin? Mau kaya atau miskin? Mau punya hutang atau nggak ada hutang? Tidak ada. Mau minjem tetangga atau enggak? Tidak. Mau hidup cukup atau kurang? Cukup. Cukup. Ya, ini namanya manusia. 3 ini artinya, Bu, balikna Ramadan, umur panjang. Ini makna yang pertama, umur yang panjang. Yang kedua, sehat. Ada orang jasmani sehat, rohani sakit. Orang Ramadan berlomba-lomba puasa, orang Ramadan berlomba-lomba infak sedekah, orang Ramadan berlomba-lomba baca Quran, orang Ramadan berlomba-lomba ke masjid tarawih, tadarus, ya. Dia jasmaninya sehat tapi rohani sakit. Orang puasa dia nggak puasa, orang tarawih dia nggak tarawih, orang tadarus dia nggak tadarus, orang ke masjid dia nggak ke masjid. Jasmaninya sehat, rohaninya sakit. Tapi ibu-ibu di sini jasmani sehat, rohani sehat. Saking sehatnya belum azan asar udah sholat asar, belum beduk udah buka duluan. Ini saking sehatnya ya. Tapi nggak di sini, ibu-ibu di tengah laut. Kalau ibu-ibu Majelis Talim Abbas Thalib, wah paling semangat. Saya yakin dan hakul yakin. Lalu yang ketiga, rezeki yang luas. Kenapa makna balighna Ramadan, sampaikan kami Ramadan dengan rezeki yang luas? Saya mau nanya ibu, mana lebih banyak pengeluaran kita pada bulan suci Ramadan atau di luar Ramadan? Ramadan atau di luar Ramadan? Ramadan, orang lagi puasa, sore kita cari buka puasa, semua kepingin dibeli, semua kepingin dimakan, betul nggak? Ya, semua dibeli, dihidang, baru minum teh obeng, minum air putih, minum es sirup, minum cincau es, baru makan gorengan, perut sudah kenyang, lapar mata, ya, pengeluarannya banyak. Makanya Nabi Muhammad tahu. Makanya makna dari balighna Ramadan, diluaskan rezeki. Ini baru Ramadan, belum lagi Lebaran. Ya Bu, Lebaran rumah dicat, sofa ganti, apalagi kulkas baru, handphone baru, baju baru, toples, taplak meja, gorden. Nah, walaupun kredit tapi enggak. Ini sana, kalau ibu sini enggak. Ya. Mudah-mudahan yang 3 poin ini kita dapatkan pada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi terakhir, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika anak Adam itu melapaskan ijab dan qabul, ibu ingat nggak masa-masa nikah? Ketika bapak mengucapkan ijab qabul, masih ingat nggak?
Ada yang ingat nggak tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa nikahnya? Ingat semua? Ingat? Ingat nggak ketika calon suami kita mengucapkan, mengikrarkan ijab dan qabul? Aku terima nikah dan kawinnya ini binti ini dengan mas kawinnya ini tunai. Ingat nggak itu? Aku terima nikahnya Ayu Ting Ting. Ya, dengan mas kawinnya ini tunai. Ketika itu ibu, ares itu bagaikan kesambar petir, Bu. Siapa yang bagaikan kesambar petir? Syaitan, iblis. Salah satun yuhibbuhullah wala yuhibbuha syayatin. 3 ibadah yang dicintain oleh Allah tapi gak dicintain oleh syaitan. Allah cinta, setan gak cinta. Yang pertama, as-sholatu ala waqtiha. Yang pertama, sholat. Yang kedua, Allah cinta tapi setan gak suka, apa? Al-hajj man istata'a ilaihi sabila, haji. Saya doakan yang belum haji bisa haji. Yang belum ke tanah suci bisa ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, ini yang kita bahas. Yang ketiga adalah anak Adam yang melapaskan ijab dan qabul. Ketika ada orang yang nikah, setan itu bagaikan kesambar petir, Ibu. Kenapa setan nggak mau anak Adam nikah? Ketika nikah, salah satu tujuan nikah apa? Melahirkan anak, ada generasi. Dan Allah katakan dalam surah An-Nur ayat 21, Ibu kalau terima undangan pasti ayat itu ada. Ada kalimat mawaddah warahmah, ya, mawaddah, sakinah, warahmah. 3 poin ini ada. Karena tujuan hidup berumah tangga adalah menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu ada ketenangan, mawaddah itu ada cinta, ada mahabbah, rahmah itu saling kasih sayang. Betul nggak, Bu? Ya, kalau dulu kan ketika awal nikah kemana-mana tangan dipegang, ya, mau makan diambilin, punya anak 1 berkurang dikit tapi masih panggil sayang, ya, punya anak 3 jalan-jalan ke Ramayana cari baju untuk lebaran, suami mau istri minta dipegang tangannya, apa kata suami? Udah tua, nggak usah pegang lagi, ya. Tapi nggak ibu-ibu di sini, ibu di sini mau tidur aja pegang tangan, ya Bu. Dan sekarang mohon maaf lahir batin, Ibu. Zaman sekarang ini ketika bangun yang dicari bukan istrinya, bukan suaminya. Ketika bangun yang dicari apa? Handphone saya mana ya? Handphone saya mana ya? Nah, ini salah satu, Ibu, setan itu nggak mau rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama dirusak, mohon maaf Ibu, yang pertama dirusak oleh setan apa? Perempuan, istri, ibu. Ini yang pertama dirusak oleh syaitan. Syaitan ngurusaknya, Ibu, bukan Ibu macam-macam, enggak. Bukan Ibu neko-neko, bukan punya pasangan lain. Enggak ada yang pelakor yang sana, Bu. Ya, di sini enggak. Jadi langkah pertama setan menggoda perempuan seorang istri apa? Dihilangkan rasa syukurnya. Dihilangkan rasa syukurnya. Rasa syukurnya dihilangkan bagaimana? Udah malas mau nyuci, kan ada laundry. Bu, nanti yang masuk surga duluan bukan ibu-ibu. Ada ibu-ibu ditanya di kubur nih, malaikat nanya, siapa yang nyuci baju suami kamu? Laundry. Yang nyetrika siapa? Laundry. Orang punya laundry duluan masuk surga, Bu. Istrinya lambat. Kenapa? Yang nyuci, yang nyetrika baju suami siapa? Laundry. Tukang laundry, ya. Jadi ibu hati-hati. Saya yakin ibu-ibu nanti udah yang mau ke laundry, stop laundry. Itu baju di lemari punya suami diambil, direndam, dicuci lagi, setrika lagi, ya. Kenapa? Ketika Aisyah mencuci baju Nabi, apa kata Nabi? Ya Aisyah, lau ta'lamina ummahatal mu'minin. Aisyah, kalau para istri-istri umatku tahu pahala mencuci baju suaminya, maka setiap hari dia akan cuci baju suaminya. Apa pahalanya? Tangannya bisa menyelamatkan orang tuanya, anak-anaknya, keluarganya dari neraka masuk ke dalam surga. Jadi ibu kalau mau menyelamatkan keluarga dari neraka masuk dalam surga, cuci baju suami yang udah bersih, rendam lagi. Ya, kucek-kucek, setrika, cuci, jemur, kering, setrika, ya. Nah, itu pahalanya besar. Lalu ibu,
bagaimana setan menghilangkan rasa syukur kita? Itu yang pertama. Yang kedua, kita disibukkan dengan handphone, dengan sosial media. Saya nanya, yang paling hobi ngelihat TikTok, ngelihat handphone, laki-laki atau perempuan? Ya, atau sama-sama? Saya, ibu, yang berteman di Facebook saya itu ibu-ibu majelis taklim. Di TikTok saya yang berteman ibu-ibu majelis taklim semua. Di Instagram saya yang berteman ibu-ibu majelis taklim semua. Saya nggak fallback, saya di DM, Ustadz fallback lah, udah 2 minggu nggak di fallback. Fallback itu paham ya bu? Ya, nggak di follow kembali. Ya, artinya survei membuktikan perempuan lebih banyak sibuk dengan sosial media. Apalagi kalau udah duduk-duduk di majelis taklim, BKMT Permata, BKMT Kecamatan, BKMT Kota, baru nyampai posting, ya, indahnya majelis ilmu. Setan menyibukkan kita dengan handphone. Ibu, mohon maaf, saya ingatkan diri saya dan kita semua, mungkin lebih lama kita megang handphone daripada kita duduk di atas sajadah, betul nggak? Di mobil handphone, di kamar handphone, di kasur handphone, duduk di ruang tamu majelis taklim, nunggu acara dimulai, ya, nanti ditanya, "Man rabbuka?" siapa Tuhanmu? Handphone. Siapa nabimu? Handphone dan handphone, kecuali ibu-ibu majelis taklim Abbas Thalib. Lalu yang ketiga, diilangi syukur kita apa ibu? Kita dilalaikan untuk taat kepada suami. Mulai sedikit suami minta buatkan kopi, nah buatkan kopi bapak, suami minta buatkan ini, kita mulai malas. Kenapa? Sibuk handphone dan handphone. Lalu ibu lalai dengan suami apa? Ibu, mohon maaf lahir batin, kita kalau diundang kemana-mana bajunya rapi atau tidak? Ya, pakai bedak atau tidak? Pakai sunscreen atau tidak? Pakai lipstick atau tidak? Lipstiknya matte atau tidak? Ya. Tapi kalau udah di rumah ibu, udah di rumah pakai baju daster, 3 hari nggak ganti-ganti, gantung pakai. Malam itu suami mau deketi istrinya jadi malas. Kenapa? Udah bajunya 3 hari nggak ganti-ganti, badannya diluluri GPU. Jangankan suami dia, nyamuk aja tak nak dekat. Kenapa? Bau. Ya, tapi ibu di sini enggak. Ibu di sini apa kata Aisyah? Aku kalau malam berpakaian bagaimana suamiku senang. Artinya berpakaiannya seksi. Ya ibu-ibu di sini pakaiannya seperti pakaian istri Nabi insyaallah. Enggak ada pakai daster 3 hari baru ganti. Ya mau kena 2 minggu baru cuci. Hanya ibu yang tahu bagaimana ibu di rumah. Ya, ibu. Yang terakhir, bagaimana setan merusak rumah tangga kita. Baru nih bu, yang ketiga ini, dikirimin oleh setan orang-orang yang membuat kita kagum. Curhat, yang perempuan curhat dengan laki-laki, yang laki-laki curhat dengan perempuan. Awalnya apa? Kenalan di sosmed, kenalan di Facebook, kenalan di Instagram, kenalan di TikTok, inbox. Akhir-akhirnya ngasih nomor WhatsApp. Abang mau curhat suami saya, ya Allah, kalau tidur suaranya lebih keras dari kereta api. Suaminya curhat juga ke perempuan lain. Adik istri saya itu kalau tidur, ya Allah, bantal itu penuh dengan peta-peta. Ya, ibu, perempuan yang curhat kepada laki-laki, ya, aswa'un nas kata Nabi, sejelek-jelek wanita, sejelek-jelek istri adalah yang curhat kepada laki-laki lain tentang rumah tangganya. Itu yang paling jelek. Aswa'un nas itu artinya lebih jelek daripada penghuni neraka, lebih hina daripada penghuni neraka. Jadi gak usah curhat ibu, udah. Suami malas, senyum aja, syukurin. Suami hobinya tidur, Ustaz, suami saya tidur terus, pagi tidur, siang tidur, sore tidur, malam tidur. Ya, udah biarin. Suaminya di mana, Bu? Di kuburan, Ustaz, udah mati. Ya tidur terus. Ibu, kalau suami yang menurut kita, ya Allah kok beda, kok nggak seperti dulu lagi. Ambil wudhu, pakai mukena, bentang sajadah, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena terkadang laki-laki ini egois. Egoisnya apa? Wah, saya kan kepala rumah tangga, imam. Saya pemimpin rumah tangga, yang megang uang dia, yang ngatur uang dia. Istri minta uang,
ngasihnya susah. Ketika ditanya, kenapa bapak megang uang? Iya Ustadz, kalau istri saya megang uang lebih parah lagi. Ya, istri saya kalau megang uang, saya mau minta uang itu nanya, ini minta atau minjem? Kalau udah bilang minjem, kembalikannya kapan? Terus minta kembalikannya lebih. Nah, ini ibu-ibu zaman now nih, ya, ibu-ibu zaman now. Ibu, jadi istri soleha itu dambaan, tapi cobaannya juga besar. Tapi mulai dari awal, mulai tahap pertama, tangga pertama kita laluin. Yang penting niat, ya Allah, hamba kepingin baik, hamba kepingin baik. Dan tidak boleh egois. Kenapa tidak boleh egois? Surga istri ada pada suami. Ustadz, suaminya nggak sholat, nggak apa-apa, surga kita ada dengan dia. Ustadz, suaminya pemalas, nggak apa-apa, surga kita ada dengan dia. Tugas ibu apa? Angkat kedua tangan tengah malam, mohon doa kepada Allah agar akhlak suami kita dirubah lebih baik dan rumah tangga kita menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Seperti doa Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, Allahumma jal ahlana wa usratana sakinatan mawaddatan warahmatan wa anta radin anna wa habibna kama habbabta nabiyyaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang saleh, dan cintai rumah tangga kami sebagaimana Engkau mencintai rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita lanjut setelah yang satu ini lewat.